Halo, balik lagi nih di Ripi Channel. Kali ini gue mau ngebahas soal akun yang disuspend gara-gara molis. Em, jadi gini, kita intro dulu. Sebelumnya di video gue sebelumnya, gue kan jelasin kalau molis gue udah gue pulangin ke Cakung. Nah, itu dikarenakan ya di video sebelumnya juga kan ya pendapatan gue berkurang. Jadi sebetulnya sih pendapatan sama aja. Ya kalau seharinya gue biasa dapat 10 orderan, ya gue juga tetap dapat 10. Cuman kan dipotong sama 50.000 untuk molisnya kan. Ya intinya nggak cukup lah buat gue. Makanya gue balikin molisnya dan balik lagi ke reguler. Nah di sini gue mau ngejelasin nih, saat gue ngebalikin molis itu gue punya keterlambatan 2 hari nggak bayar molis, totalnya berarti 100.000. Jadi gini, saat lu balikin ke molis ke Cakung, lu tuh harus bayar tuh dendanya. Jadi saat waktu itu gue tuh dikasih tahu untuk jangan dibayar, bisa kok lo masih aktif nggak usah bayar karena nggak kedetek segala macem lah. Dan gue lakuin saran itu. Setelah gue lakuin itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan gue nggak bayar ya. Saat gue bikin video itu pun gue masih belum ke suspend. Video pertama gue nih soal molis nih, gue belum ke suspend. Nah setelah gue lagi ngebit, kebetulan juga gue dapat argo kakap. Setelah gue nganterin, langsung ada tulisan orderan Anda tidak dapat menerima orderan untuk sementara. Berarti gue disuspend. Nah suspendnya di sini nih itu nggak ada waktunya. Kan kalau kita kayak salah nganterin makanan atau vermuk atau apa itu kan ada jamnya tuh, entah 36 jam 144 jam kan dihitungnya kan per jam kan. Nah kalau masalah ini tidak ada waktunya. Jadi ya suspend kayak begitu doang, nggak ada waktunya. Saat itu yang gue lakuin adalah gue langsung ke pusat bantuan bro. Gue ke pusat bantuan, gue nanya ini gue suspend kenapa, karena jujur gue bingung. Tiba-tiba gue ke suspend nggak ada penjelasan suspendnya kenapa. Langsung gue ke pusat bantuan, gue nanya, dan ternyata gue suspend dikarenakan ada keterlambatan bayar molis 2 hari sebesar 100.000. Nah saat itu gue disarankan untuk bayar. Nah terus gue tanya, kalau gue bayar gimana nih, apakah langsung diaktifin? Katanya nanti dibantu sama pihak customer service melalui di pusat bantuan itu. Ya udah, detik itu pun gue langsung bayar 100.000. Nah, setelah gue bayar, gue tanya lagi dong, gue ke pusat bantuan, Kak saya udah bayar nih. Terus katanya oke, minta buktinya. Nah kebetulan kan gue bayar kan via OVO, jadi OVO nya itu gue screenshot, gue kirim. Lalu kata customer service, gue disuruh untuk tunggu 1 kali 24 jam. Hari itu di hari Sabtu. Setelah di hari Sabtu itu ya udah gue nunggu sampai hari Minggu 24 jam. Seninnya gue tanya nih, karena di Senin pagi itu belum kebuka juga.
Setelah gue tanya, jawaban dari customer service yang di pusat bantuan sama, gue suruh nunggu lagi. Lu bayangin bro, gue suruh nunggu terus tuh. Dan itu terjadi selama 7 hari, kurang lebih 7 hari. Ya karena gue nanya-nanya doang gitu kan. Akhirnya gue udah bete, gue kesel, akun gue nggak ada kejelasan. Langsung gue bilang, gue ke pusat bantuan lagi. Yang untuk yang terakhir kalinya tuh gue bilang kayak gini, Mbak, apakah saya harus ke GDC untuk menyelesaikan ini? Jawaban dia adalah, nggak usah Pak, karena sudah kita bantu untuk pengaktifan akunnya gitu. Tapi gue nggak percaya saat itu. Akhirnya karena nggak jelas customer service yang di pusat bantuan itu, besoknya gue langsung ke GDC. Tapi nggak besoknya sih, besoknya gue daftar antrian di Grab. Gue daftar antrian dulu untuk besoknya tuh, di waktu itu hari apa ya, kalau nggak salah di hari, aku lupa, Jumat apa Kamis gitu. Nah gue udah dapat antrian. Dan jangan lupa nih, setelah lo udah daftar di antrian Grab itu, lo screenshot tuh. Nanti screenshotan itu lo kasih tahu ke security yang di GDC. Nanti lo baru tuh ngantri dah tuh masuk. Gue persingkat aja nih kejadian gue waktu di GDC nih. Saat gue di GDC itu, gue kan ditanya, kenapa Pak? Aduh ini berisik nih, lagi ada yang bangun rumah nih. Terus gue ditanya kenapa masalahnya. Gue bilang gue disuspend karena nggak bayar molis. Dicek dulu nih sama mbak-mbak di sana nih. Pas dicek ternyata benar, masalah gue itu ada telat pembayaran di molis. Terus gue bilang gue udah bayar, buktinya Pak. Dia minta gue kasih lihat buktinya. Pas dikasih lihat buktinya, di foto buktinya sama mbak-mbak itu. Lalu dia ngecek plat nomor gua masih molis. Padahal kalau lu nonton video gua yang sebelumnya, saat gua balikin molis di hari yang sama juga, gua ubah plat kendaraan gua ke motor gua yang reguler, ya kan. Dan di aplikasi gua pun itu plat nomor gua udah berubah molis, tapi di sistemnya Grab itu masih plat molis. Makanya mbaknya bilang, Pak, kok bapak enggak langsung ke GDC? Kalau mau ngubah plat itu langsung ke sini Pak, jangan melalui pusat bantuan. Takutnya bapak malahan suruh bayar sisa. Saat yang gue balikin itu kan masih ada sisanya tuh waktunya. Nah itu gue suruh bayar. Tapi dikarenakan emang orang molisnya itu yang gendut itu, rambutnya panjang, dia orangnya asik, gue udah gak bayar sih. Dan gue juga bilang sama mbaknya, saya udah gak bayar sih, saya cuma bayar 100.000 ini. Alhasil, makanya lu hati-hati deh tuh, kalau bisa tuh ganti plat, jangan melalui pusat bantuan, langsung ke GDC. Nah jadi saat itu mbaknya minta STNK, SIM, sama KTP. Nah, setelah itu baru tuh diproses tuh mbaknya tuh. Berapa lama? 3 hari bro. 3 hari lagi gue suruh nunggu, karena 1 sampai 3 hari akun gue baru aktif. Dan ternyata benar, 3 hari baru akun gue aktif.
Jadi intinya gini, lu kalau abis balikin molis, lu mau ngebit dulu, oke lah lu ngebit, tapi lu sempatin waktu, kalau bisa jangan sampai lama, lu langsung ke GDC. Kalau lu punya sangkutan utang ya, dan lu nggak sesuai dengan kontrak abisnya, lu ke GDC deh, jangan ke pusat bantuan. Karena kalau lu ke pusat bantuan, lu bisa ke suspend kayak gua. Banyak kejadian bro. Makanya saran gua, lu balikin molis sebelum kontraknya selesai. Lu ngebit silakan, tapi lu sempatin waktu untuk ke GDC, lu urus sampai benar-benar akun lu aktif. Nah jadi saran gua gitu aja sih. Nah semoga aja nih vlog gua nih soal gua ke suspend di molis itu bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum, salam satu aspal.